Yudisium dan Wisuda, program Strata 1 dan Strata 2, periode genap 2023-2024 di Convention Hall Mahligai Agung, Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung, Rabu 29 Mei 2024, segera dimulai. Prosesi memasuki ruang upacara. Prosesi memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Secundam juventutem post molestam selectrotem nos habetimus vivat academia, vivat professores, vivat academia, vivat professores, vivat membrum quod libet, vivat membraque libet, vivat senatores, vivat Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh hadirin. Himne Universitas Bandar Lampung. Menyanyikan lagu Himne Universitas Bandar Lampung. Puji syukur kita panjatkan
kampus mengolah cipta, tempat ilmu pendidikan tinggi untuk kita semua sebagai bekal masa depan di persada bumi tercinta. Kita mahasiswa dan siswi sebagai penerus cita-cita bangsa. Kita putra putri ibu pertiwi, pewaris tanah air tercinta. Terima kasih kami ucapkan atas jasa yang terpuja. Semoga engkau mendapat kurnia dari Tuhan Yang Maha Esa. Mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Untuk mengenang arwah para pahlawan kita dan juga para pendiri Universitas Bandar Lampung, marilah kita sejenak menundukkan kepala seraya berdoa semoga para pahlawan kita tersebut bisa mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meningam cita, mulai. Selesai. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan doa. Pembacaan doa akan dibacakan oleh Bapak Zainuddin Hasan SHMH. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, serta wisudawan-wisudawati yang berbahagia. Pada hari yang penuh berkah ini, marilah kita berdoa, mengangkat kedua belah tangan kita, menundukkan hati-hati kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar acara kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, serta mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari yang penuh kebahagiaan, keberkahan dan rahmat-Mu ini, kami keluarga besar Universitas Bandar Lampung beserta para tamu undangan berkumpul di tempat ini
dengan penuh ketundukan dan kekhusyuan, memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas limpahan nikmat dan karunia-Mu yang tak terhingga kepada kami, seraya memanjatkan doa permohonan kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada hari ini kami, keluarga besar Universitas Bandar Lampung, mengadakan acara wisuda pada tingkat sarjana dan magister. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon kepada-Mu, ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang kami peroleh selama mengikuti pendidikan di UBL dalam semua jenjang dan strata menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk kami, keluarga dan lembaga kami, maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Dengan tambahan bekal ilmu yang kami terima, semoga kami semakin cerdas, tangguh dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian kami untuk membangun kualitas insan anak-anak bangsa di bumi pertiwi tercinta Indonesia, sehingga terwujud insan yang berkarakter mulia, yakni insan yang bertakwa, mandiri dan cendekia. Anugerahlah kami kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kami terima di tempat tugas kami masing-masing, sehingga kami memiliki ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah. Ya Allah yang Maha Bijaksana, Engkau Maha Kaya dan Maha Alim. Kami sadar bahwa ilmu yang kami miliki sangatlah kurang. Kami sangat membutuhkan tambahan ilmu dari-Mu, ya Allah, untuk bekal pengabdian kami dan menambah kualitas diri kami, agar kami menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Ya Allah yang Maha Perkasa, anugerahkanlah kepada kami, khususnya para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Bentangkanlah jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa-doa kami, permohonan kami, hanya kepada-Mu-lah kami menyembah dan hanya kepada-Mu-lah kami memohon pertolongan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan rapat Senat terbuka. Pembukaan rapat Senat terbuka dibuka oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat Senat terbuka Universitas Bandar Lampung, Rabu 29 Mei 2024 dengan acara Wisuda Sarjana Strata 1 dan program Pasca Sarjana Strata 2 Universitas Bandar Lampung dinyatakan resmi dibuka. Laporan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik. Laporan Wakil Rektor 1 Bidang Akademik kepada Bapak Dr. Insinyur Heri Rianto MT dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Yang terhormat Gubernur Provinsi Lampung yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Bapak Dr. Kandidat Insinyur Farijal Darminto MA. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi L2 Dikti Wilayah 2
Profesor Dr. Ishak Iskandar MSc. Yang terhormat Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Dr. Anda Hajah Sri Hayati Barusman. Yang terhormat Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Ibu Insinyur Ratna Hapsari MMH beserta pengurus. Yang terhormat Rektor Universitas Bandar Lampung, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Yusuf Sulfarano Barusman MBA. Yang terhormat Bapak dan Ibu anggota Senat Universitas Bandar Lampung, yang terhormat Bapak Ibu Saudara para undangan, yang terhormat para wisadawan, wisadawati beserta keluarga yang berbahagia. Dalam suasana pagi yang cerah ini, sebagai umat beragama, marilah kita bersama-sama menyatakan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, yang karena ridhonya pada hari ini, hari Rabu tanggal 29 Mei 2024, kita semua dapat hadir bersama-sama di kampus Universitas Bandar Lampung, tepatnya di Gedung Mahligai Agung Convention Hall, dalam keadaan sehat walafiat dan insya Allah selalu dalam lindungannya. Dalam rangka yudisium dan wisuda program sarjana S1 dan program pasca sarjana S2, Universitas Bandar Lampung periode genap tahun akademik 2023-2024. Bapak dan Ibu hadirin para wisadawan yang saya muliakan, pada yudisium dan upacara wisuda yang berbahagia ini, perkenalkan saya, Wakil Rektor Bidang Akademik, melaporkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, yudisium dan wisuda periode genap tahun akademik 2023-2024 ini dilaksanakan berdasarkan surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor 11 garis miring SK garis miring UBL garis miring 3 Romawi garis miring 2 garis miring 2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang yudisium bagi mahasiswa jenjang strata 1 dan surat Keputusan Rektor Universitas Bandar Lampung nomor 12 garis miring SK garis miring UBL garis miring 5 Romawi garis miring 2024 tanggal 8 Mei 2024 tentang yudisium bagi mahasiswa jenjang strata 2 atau S2. Yang kedua, surat rekomendasi validasi L2 Dikti nomor 1782 garis miring LL2 garis miring KS 0101 garis miring 2024 tanggal 1 April 2024 tentang yudisium strata 1 dan nomor 2118 garis miring LL2 garis miring KS 0101 garis miring 0 garis miring 2024 tanggal 3 Mei 2024 tentang yudisium strata 2 Universitas Bandar Lampung. Yang ketiga, sesuai dengan ketetapan dalam SK Rektor dan rekomendasi validasi yudisium dari L2 Dikti sebagaimana yang telah disebutkan tadi, maka jumlah mahasiswa yang berhak diwisuda pada hari ini sejumlah 1.012 wisudawan wisudawati. Adapun rincian mahasiswa yang di yudisium dan wisuda pada hari ini adalah 1. Program sarjana S1 sejumlah 691 orang. Terdiri dari A. Fakultas Ekonomi dan Bisnis sejumlah 262 orang, terdiri dari program studi akuntansi 82 orang, program studi manajemen 180 orang, kemudian yang bersangkutan akan diberi gelar akademik sarjana akuntansi, S-Akun, dan sarjana manajemen, SM. B. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sejumlah 166 orang, terdiri dari program studi ilmu administrasi bisnis 41 orang, program studi ilmu administrasi publik 60 orang, dan program studi ilmu komunikasi 65 orang. Kepada yang bersangkutan diberikan hak memakai gelar sarjana administrasi bisnis atau SAB, sarjana administrasi publik atau SAP, dan sarjana ilmu komunikasi SIK. C. Fakultas Hukum. Program studi ilmu hukum sejumlah 179 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana hukum SH. Fakultas Teknik terdiri dari 44 orang, yaitu program studi teknik sipil 41 orang. Program studi
teknik mesin 1 orang, program studi arsitektur 2 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana teknik atau ST bagi sipil dan mesin, dan sarjana arsitektur bagi arsitektur SARS. Fakultas Ilmu Komputer sejumlah 3 orang, program studi Sistem Informasi 1 orang, dan program studi Informatika 2 orang. Terakhir, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan bahasa Inggris sejumlah 37 orang, kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik sarjana pendidikan atau SPD. Yang kedua adalah program magister atau S2 sejumlah 399 orang dengan rincian A, program studi magister manajemen 113 orang terdiri dari konsentrasi manajemen sumber daya manusia 82 orang, pemasaran 9 orang, akuntansi 12 orang, sistem informasi 1 orang, dan konsentrasi manajemen kesehatan 9 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik magister manajemen atau MM. B, program studi magister hukum 136 orang, terdiri dari konsentrasi hukum tata negara 48 orang, hukum pidana 79 orang, dan hukum bisnis 9 orang. Kepada yang bersangkutan diberi hak memakai gelar akademik magister hukum atau MH. C, program studi magister teknik sipil 11 orang, terdiri dari konsentrasi transportasi 9 orang, teknik struktur 1 orang, dan infrastruktur wilayah dan kota 1 orang. Terakhir, program studi magister administrasi sebanyak 61 orang, dan semuanya adalah konsentrasi administrasi publik. Kepada yang bersangkutan diberi gelar memakai hak akademik Magister Ilmu Administrasi atau MSI. Bapak dan Ibu hadirin para wisudawan yang saya hormati, dalam acara wisuda hari ini juga dilakukan penetapan wisudawan dan wisudawati terbaik, baik untuk tingkat strata 1 maupun strata 2. Berdasarkan SK Rektor nomor 17, garis miring SK, garis miring UBL, garis miring 5 Romawi, garis miring 2024, dan nomor 18 garis miring SK garis miring UBL garis miring 5 Romawi 2024 tanggal 6 Mei 2024 telah ditetapkan lulusan dengan IPK tertinggi tingkat fakultas untuk S1 dan tingkat program studi untuk S2. Adapun nama-nama lulusan yang meraih IPK tertinggi dengan masa studi normal pada wisuda kali ini akan saya sebutkan, dan yang saya sebutkan namanya mohon untuk maju ke depan untuk mendapatkan posisi di depan, mendapatkan penghargaan dari universitas. Yang pertama adalah nama-nama untuk program S1. Nomor 1, NPM 20021041 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jatuh di program studi akuntansi, nama Anggun Trisnani S. Akun. Lahir di Probolinggo tanggal 15 November 2001, IPK 4,00 dengan pujian. Nomor 2 dari Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum, NPM 202110044, nama Farel Adi Ari Indroko, SH, lahir di Bandar Lampung 20 Juni 2001, IPK 4,00 dengan pujian. Ketiga, dari Fakultas Teknik, jatuh di program studi Teknik Sipil, nama Riko Firawan, sarjana teknik. Lahir di Waikanan 10 Februari 2002, IPK 3,77 dengan pujian. Yang keempat, dari Fakultas Ilmu Komputer, jatuh di program studi Sistem Informasi, nama Erik Budi Prastio, Eskom. Lahir di Singosari 10 November 2001, IPK 3,80 dengan pujian. Yang kelima, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, NPM 2011030, nama Vivi Junita Sari, SAP. Lahir di Candimas
3 Juni tahun 2000, IPK 3,98 dengan pujian. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, NPM 20611-026, nama Ilham Sandi Pratama, SPD, Sidodadi 09 November 2002, IPK 3,95 dengan pujian. Untuk strata 2, program studi Magister Manajemen jatuh di konsentrasi manajemen kesehatan masyarakat. NPM 22117683, nama Dwi Restalia SKM MM, lahir di Kota Bumi 8 Juli 1986, IPK 4,00 dengan pujian. S2, program studi Magister Hukum, konsentrasi hukum bisnis, NPM 22125041, nama Anissa Wulandari Hussein SHMH, lahir di Bandar Lampung 15 Januari 1999, IPK 4,00 dengan pujian. Program studi Magister Teknik jatuh di konsentrasi transportasi, NPM 211344014, nama Fidela Rili Shah Amah, STMT, Teluk Betung 6 Desember 1998 lahirnya, IPK 3,82 dengan pujian. Terakhir, Magister Ilmu Administrasi, NPM 2214240012, nama Dwinta Diana Laisa, SP, MSI. Tempat lahir Jakarta 27 April 1991, IPK 4,00 dengan pujian. Kepada para lulusan wisudawan wisudawati terbaik meraih IPK tertinggi akan diberikan penghargaan dari Universitas Bandar Lampung. Bapak dan Ibu hadirin para wisudawan yang berbahagia, khususnya kepada seluruh wisudawan dan wisudawati beserta seluruh keluarga yang berbahagia, saya mengucapkan selamat. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Pengasih, senantiasa melimpahkan berkah dan rahmatnya bagi kita semua. Demikian yang dapat saya laporkan, kurang lebih mohon maaf, dan atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan penghargaan kepada wisudawan dengan IPK tertinggi. Penyerahan plakat dan sertifikat untuk lulusan dengan IPK tertinggi, strata 1 dan strata 2 akan diberikan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung, didampingi oleh Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Kepala LL Wilayah 2, Gubernur Lampung atau yang mewakili, dan Wali Kota Bandar Lampung atau yang mewakili. Prosesi dimohon berdiri.
Iya, dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan wisudawan wisudawati, dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung. Sambutan Rektor Universitas Bandar Lampung kepada Profesor Dr. Insinyur M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqan insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Lampung, atau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, yaitu Bapak Insinyur Fahrizal Darminto, MA. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Palembang, Bapak Profesor Dr. Ishak Iskandar. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Yang terhormat Wali Kota Bandar Lampung atau yang diwakili oleh Pak Tole Dalami. Yang terhormat unsur Forkopimda yang sempat hadir, Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung sebagai Badan Hukum Pengelolaan Universitas Bandar Lampung, Ibu Dr. Rendah Hajah Sri Hayati Barusman, para pengurus Yayasan Administrasi Lampung, para anggota Senat Universitas Bandar Lampung, para orang tua, wisudawan dan wisudawati beserta keluarga, serta wisudawan dan wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah SWT, yang mana kita semua bisa hadir pada kesempatan ini tanggal 29 Mei 2024 di Gedung Mahligai Agung Convention Center Universitas Bandar Lampung dalam acara yudisium dan wisuda periode genap Universitas Bandar Lampung 2023-2024. Para wisudawan, wisudawati yang berbahagia, perkenankan saya atas nama seluruh Sivitas Akademika Universitas Bandar Lampung, Rektor beserta jajarannya mengucapkan selamat atas kelulusan saudara dan keberhasilan saudara-saudari sekalian meraih
gelar sarjana dan magister dan Universitas Bandar Lampung yang insya Allah tidak lama lagi akan dikukuhkan. Demikian juga saya sampaikan selamat kepada para orang tua keluarga yang sudah mendoakan, mendukung, membantu, mensupport keberhasilan saudara-saudara sekalian sampai pada hari ini. Pada kesempatan ini pula saya berpesan bahwa keberhasilan saudara sekalian tidak terlepas dari berkat dan rahmat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, kesempatan pertama adalah mensyukuri nikmat tersebut. Bersyukur atas keberhasilan saudara sampai bisa meraih gelar sarjana dan magister. Tentu ini semua tidak terlepas dari doa orang tua dan keluarga. Oleh karena itu tidak lupa pula saya berpesan kepada para wisudawan dan wisudawati untuk berterima kasih, bersyukur kepada kedua orang tuanya yang sudah senantiasa mendoakan kalian semua, bahwa hidup kalian, kesuksesan kalian, kebahagiaan kalian, kesejahteraan, kemakmuran itu tidak lepas dari doa orang tua. Selanjutnya saya juga berpesan bahwa keberhasilan saudara-saudara sekalian pada sampai saat ini adalah bukan tujuan akhir. Ini adalah hanya batu loncatan atau bahkan sebaliknya sebagai starting point, titik awal untuk Anda mengarungi kehidupan yang lebih baik ke depannya. Saya berpesan juga jangan berhenti belajar. Jadilah makhluk pembelajar yang mampu beradaptasi dengan dinamika lingkungannya, dinamika global, dinamika kehidupan. Dengan kita terus-menerus belajar, kita mampu menyesuaikan diri dengan dinamika yang terjadi pada lingkungan kita. Perguruan tinggi memiliki sejarah ribuan tahun untuk kita bisa sampai pada peradaban sampai saat ini, dan juga saya yakin bahwa peran perguruan tinggi sangat penting untuk juga mencetak atau menciptakan peradaban-peradaban baru. Dan ilmu pengetahuan kita tahu persis bahwa semakin hari semakin cepat perkembangannya. Oleh karena itu dengan Anda berbekal pendidikan tinggi, insya Allah Anda akan mampu menjadi makhluk pembelajar yang efektif dan efisien. Makhluk pembelajar yang siap untuk belajar, mempelajari berbagai macam perubahan ilmu pengetahuan tersebut yang nantinya akan berpengaruh pada peradaban dunia. Selanjutnya tentu saya memberikan pandangan bahwa pendidikan tinggi yang saya sampaikan tadi punya ribuan tahun sejarah dalam peradaban manusia. Oleh karena itu tetap penting dan menjadi sangat penting kalau ada berbagai pihak yang masih menyaksikan peran perguruan tinggi, yang masih menyaksikan pentingnya pendidikan tinggi, maka itu saya nyatakan salah besar. Dengan dinamika lingkungan yang semakin cepat, dunia yang semakin mengglobal, tentu dibutuhkan manusia-manusia yang punya skill tinggi, skill workers, skill laborers. Kita tahu persis bahwa yang terjadi saat ini dirasa semakin berat untuk mendapatkan pekerjaan, semakin berat untuk bisa masuk pada dunia kerja, dunia industri. Bukan salah dunianya, bukan salah zamannya, tapi adalah ketidakmampuan kita menyesuaikan diri pada kebutuhan yang sekarang maupun yang akan datang. Kalau kita lihat tingkat pengangguran yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, justru yang paling rendah adalah orang-orang yang memiliki pendidikan tinggi. Artinya apa? Lulusan perguruan tinggi memang memiliki daya serap yang paling tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang hanya memiliki pendidikan di luar perguruan tinggi, SMA atau di bawahnya. Sebaliknya, bahkan lulusan SMA atau kejuruan memiliki porsi terbesar dalam tingkat pengangguran di Indonesia. Ini membuktikan bahwa pendidikan tinggi memang cara efektif untuk kita bisa mengaruhi kehidupan, untuk kita bisa terserap pada dunia kerja,
untuk kita bisa terserap pada profesi-profesi yang membutuhkan skill, yang membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang tinggi. Oleh karena itu, dalam kaitan ini saya berpesan, jangan berpuas diri sampai saat ini. Yang S1 lanjutkan ke S2, yang S2 lanjutkan ke S3, atau juga ditambah dengan profesi-profesi sertifikasi yang lain, yang teknik sipil, teknik mesin, arsitektur, komputer, segera ambil sertifikasi profesi insinyur. Demikian juga fakultas-fakultas yang lain, fakultas hukum, segera ambil, fakultas ekonomi, fakultas fisip, dan fakultas-fakultas yang lain, segera ambil pengakuan sertifikasi profesinya untuk kalian bisa diakui sebagai profesional di bidang profesi tersebut. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Provinsi Lampung yang tidak henti-hentinya memberikan support kepada UBL untuk bisa terus tumbuh dan berkembang. Baik itu di bidang penyerapan tenaga kerjanya, di bidang pendidikannya, penelitian maupun juga pengabdian pada masyarakat. Demikian juga stakeholders yang lain, termasuk juga Wali Kota Bandar Lampung yang juga terus mengajak UBL sebagai partner dalam membangun dan mengembangkan Kota Bandar Lampung yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini juga tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Kepala LL Dikti Wilayah 2 beserta jajarannya, khususnya yang dipimpin oleh Profesor Dr. Ishak Iskandar yang terus memotivasi kami, mendukung kami untuk sampai pada pencapaian saat ini. Bahwa Universitas Bandar Lampung sudah diberikan penghargaan sebagai perguruan tinggi universitas swasta terbaik se-Sumbaksel 5 tahun berturut-turut oleh LL Dikti Wilayah 2, ya, dan yang terakhir kita mendapatkan penghargaan untuk akreditasi di perguruan tinggi dan program studi serta kualifikasi dosen. Dan ini tentu memotivasi kami untuk terus berkiprah memajukan Universitas Bandar Lampung, yang mana alhamdulillah sampai saat ini dari 17 program studi ada 12 program studi S1, 4 program studi S2 dan 1 program studi S3. Universitas Bandar Lampung memiliki akreditasi yang terbanyak di predikat A dan unggul di wilayah 2. Dan insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama kami pun akan mengajukan untuk akreditasi institusi dan mohon doa restu dan dukungannya untuk juga bisa memperoleh akreditasi unggul. Dan insya Allah ini menjadi yang pertama dan satu-satunya di wilayah 2 akan mendapatkan akreditasi unggul. Pada kesempatan ini pula saya perlu sampaikan bahwa Universitas Bandar Lampung terus mengembangkan dirinya dengan melalui kerjasama internasional, ya, karena persyaratan untuk bisa menjadi institusi berakreditasi unggul adalah bagaimana kiprahnya di dunia internasional. Alhamdulillah kiprah ini pun sudah direkognize, diakui oleh berbagai pihak, ya, termasuk kerjasama dengan yang terakhir adalah Guilin University of Aerospace Technology China yang insya Allah juga akan berkunjung dalam waktu dekat ke Bandar Lampung untuk melakukan berbagai macam kegiatan termasuk riset bersama di bidang aerospace atau luar angkasa. University Technical Malaysia Malacca, Prasatri Rajabat University, dan juga yang tidak henti-hentinya dan cukup lama kita bekerjasama adalah dengan University of Kitakitsu Jepang, yang setiap tahun kami mengirimkan mahasiswa-mahasiswa kami untuk bisa melakukan student exchange ke perguruan tinggi tersebut guna mendapatkan pengalaman pembelajaran yang ada di Jepang. Terus juga kami mengembangkan kegiatan-kegiatan riset yang berorientasi pada inovasi dan juga kewirausahaan. Mungkin Universitas Bandar Lampung sedikit atau tidak banyak dari berbagai macam perguruan tinggi yang ada di Indonesia yang memiliki pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan. Dan alhamdulillah dengan adanya unit ini, lembaga ini, kiprah kita untuk bisa memotivasi mahasiswa, dosen untuk terus berproduksi riset-riset berorientasi inovasi itu menjadi semakin produktif.
tentu ini juga kita dukung dengan pendirian satu unit baru Pak Prof. Iskak yang kita sebutkan Corporate Business Development. Ini adalah satu lembaga yang berkiprah untuk bagaimana mengajak berbagai macam korporasi bekerja sama dengan Universitas Bandar Lampung, baik itu yang nantinya berkaitan dengan kampus hiring, rekrutmen maupun juga implementasi atau aplikasi dari berbagai macam riset yang kita miliki. Dan alhamdulillah sudah cukup banyak korporasi yang bekerja sama dengan kami untuk bisa memanfaatkan riset-riset dan inovasi yang kami miliki. Pada kesempatan ini pula Pak Kepala LADikti perlu kami laporkan bahwa Universitas Bandar Lampung adalah salah satu yang menjadi pionir di dalam implementasi program kampus mereka dan Merdeka Belajar. Kami sungguh serius terkait dengan ini dan alhamdulillah Universitas Bandar Lampung menjadi satu dari 128 kampus yang ada di Indonesia yang melaksanakan program pertukaran mahasiswa merdeka. Dan alhamdulillah pada tahun ini kami menerima 92 mahasiswa inbound dari perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Indonesia untuk berkuliah di Universitas Bandar Lampung dalam satu semester. Dan ini tentu menjadi jumlah yang terbanyak di Sumatera bagian selatan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, tentu sangat banyak kalau saya paparkan berbagai macam capaian dan prestasi Universitas Bandar Lampung, baik yang dicapai oleh para dosennya maupun juga para mahasiswanya. Dan ini terus-menerus bahu-membahu kita terus mencetak prestasi dari hari ke hari yang menunjukkan bahwa kinerja Universitas Bandar Lampung semakin baik dan semakin direkognize, diakui baik nasional maupun internasional. Tentu pada kesempatan ini kami terus memohon dukungan, doa, restu pada semua pihak, kepada para mahasiswa, para dosen, dan juga tentu alumni yang sebentar lagi akan dilantik untuk terus jangan lupa ya, tetap berhubungan, berkomunikasi dengan Universitas Bandar Lampung apapun yang kalian lakukan. Ya, kami bukannya melepas, berpisah. Ini kalau istilah anak SMA atau SMP itu ada perpisahan. Di Universitas Bandar Lampung tidak mengenal nama perpisahan. Begitu kalian menjadi mahasiswa UBL, itu sampai akhir hayatnya kalian menjadi warga UBL. Oleh karena itu, walaupun sudah lulus, kami berharap terus berkomunikasi, ya, berkomunikasi untuk bagaimana terus membangun karir dan kiprah kalian di masyarakat. Kami siap membantu dengan berbagai macam sumber daya yang kita miliki. Yang ingin jadi pengusaha bisa terus berkomunikasi dengan kami melalui PPIK maupun CBD. Yang ingin menjadi membangun karirnya juga bisa berkomunikasi di Career Center, bahkan berkomunikasi, berkonsultasi dengan para dosen, bahkan juga para pejabat, dekan termasuk rektornya. Oleh karena itu kami sangat terbuka untuk kalian hadir kembali ke sini, terus-menerus datang ke kampus untuk bagaimana mengembangkan karir dan reputasi kalian di masyarakat. Dan semoga apa yang kalian impikan, apa yang kalian cita-citakan bisa terkabul dan mendapatkan ridho dan berkah dari Allah SWT. Terakhir pada kesempatan ini saya mohon maaf kepada semua pihak, khususnya pada keluarga, orang tua yang karena keterbatasan ruangan harus berada di luar gedung, tapi insya Allah sudah kami siapkan layar lebar yang cukup nyaman untuk bisa melihat bagaimana putra-putrinya nanti dikukuhkan dan wisuda pada hari ini. Dan juga pada semua pihak yang tadi sudah hadir ke sini, ya menempuh dengan mobil maupun motor sehingga mengalami kemacetan, kami pun mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan nama wisudawan. Magister Ilmu Administrasi
Aprica Winata Pagar Alam MSI. Ingga Taufan Amoriswa MSI. Mutia Salsabila MSI. Indra Putra Bangsawan MSI. Denny Kurniawan MSI. Puput Putrisari MSI. Revi Angelina MSI. Fitrianti MSI. Dia Sukmawati MSI. Aprida Handayani MSI. Al Amin MSI. Rahmawati MSI. Heri Yusita MSI. Mardiana Ligawa MSI. Fadila Kopa MSI. Ade Novitasari MSI. Dian Sukmarini MSI. Siswanto MSI. Waswar, satu lagi. Bimo Pandu Baskoro MSI. Nona manis putarlah ke atas, Indah Hartati MSI. ke atas, manis. Marta Melisa Prasisti MSI. Sekarang bawa, nona manis putar Marlida Wesdareni MSI. dan ke bawah, Leni Setianingsi MSI. Dwinta Diana Laisa MSI. Satu lagi Pak, ikan dalam Budi Kurniadi MSI. Linda Sari MSI. Anggraini Novita Putri MSI. Yogi Febriansyah MSI. Rahman Sandi Putra Agung MSI. Fitian Ria MSI. Ferdinand Puja MSI. Afrian Nazola MSI. Monica Indriani MSI. Riwa Ristiovans JY MSI. Elsie Yulvira Herninda MSI. Dian Trisnasari MSI. Muhammad Rivaldi Suhendro MSI. Vicky Rama Andesa MSI. Arindi Dwinora MSI. Muhammad Irfan MSI. Cynthia Marceli Putri MSI. Dina Aprilia MSI.
Jangan dulu. Jenny Oktaria MSI, Biarkan saja, biar Zaini MSI, senyum-senyum dulu. Senyum dari jauh. Dana Mahmuda MSI, Senyum tandanya hatinya mau. Yeah. Muhammad Doni Kurniawan Ya salam. MSI, Ya salam. Ya salam. Prayoga Fernando MSI, Muhammad Ramadhani Fadila MSI, Arif Rahman MSI, Bila ingin melihat Karolan Akbar MSI, tenangkan dulu Sondi Saputra MSI, bila mata tertuju pada Berza Nova Kurnia MSI, caranya tak sama menggoda darah. Raihan Maulana MSI, Jangan dulu, janganlah diganggu Andre Nugraha Putra MSI, saja, biar duduk dengan tenang. Misriati MSI, Senyum dari jauh, Septina Tamrin MSI, tandanya hatinya mau. Kalau dia Ahmad Sandi MSI, hatinya mau. Kalau dia senyum, tandanya Hatinya mau. Zainal Arifin Nata Praja MSI, Pengukuhan wisudawan. Pengukuhan wisudawan oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Wisudawan dimohon berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, saya, Rektor Universitas Bandar Lampung, dengan hak dan kewenangan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, dengan ini mengukuhkan saudara-saudara sebagai sarjana strata 1 dan strata 2 program Pascasarjana Universitas Bandar Lampung 29 Mei 2024. Semoga Allah SWT akan melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara agar dapat mengabdikan diri pada nusa, bangsa, dan alma mater. Ikrar janji alumni. Ikrar janji alumni diucap ulang oleh seluruh wisudawan.
lagu Bagimu Negeri. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri diikuti oleh seluruh wisudawan. Wisudawan dipersilahkan duduk kembali. Penutupan rapat senat terbuka. Penutupan rapat senat terbuka ditutup oleh Rektor Universitas Bandar Lampung. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat senat terbuka Universitas Bandar Lampung Rabu 29 Mei 2024 dengan resmi ditutup. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Prosesi meninggalkan ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Juvenes dum sumus
Lampung atau yang mewakili, Wali Kota Bandar Lampung atau yang mewakili, Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung, Ketua Yayasan Administrasi Lampung, Sekretaris Yayasan Administrasi Lampung, Bendahara Yayasan Administrasi Lampung, Direktur Eksekutif Yayasan Administrasi Lampung, beserta tamu undangan dipersilahkan meninggalkan tempat upacara.